NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh fans MotoGP di seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi bersama Endri Atasiki. Seperti biasa, di hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika atau Mandalika International Street Circuit. Di sebelah kiri, trek lurus panjang 700 meter yang kita lihat ini adalah merupakan pengerjaan penimbunan urugan pilihan, perataan, dan juga pemadatan untuk pembangunan pedok nanti. Jadi untuk pembangunan pedok sudah benar-benar dikebut, karena di sebelah kiri, tepatnya di ujung tikungan yang ke-17, di awal trek lurus sudah dibangun race control seperti yang kita lihat barusan. Sementara kita beralih ke sebelah kanan, di sini di bagian inner line sudah mulai dilakukan penempatan konkrit barrier atau pagar pembatas, dan kita lihat di sini ada truk yang membawa beton konkrit barrier, kemudian juga ada kren yang mengangkat dan menempatkan konkrit barrier tersebut di bagian inner line. Sementara yang kita lihat di sini adalah di bagian sisi kanan trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus, dan untuk urugan ini adalah merupakan area yang nantinya akan ditanami rumput. Sementara di depan ini adalah merupakan penyambungan dan pengoneksian drainase yang kita lihat di sini, dan cukup sibuk. Kita lihat ada eskavator dan juga ada vibrating roller di sana. Kemudian ada drainase wis beton yang sudah berderet di sana untuk kemudian langsung disimpan di bagian drainase untuk penyambungan drainase yang nantinya akan terhubung dengan drainase yang di tikungan kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan nanti akan tersambung dengan drainase yang berada di tikungan yang ke-11 sebelah kanan. Baik, kita lihat sahabat, untuk penanaman rumput di tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan hanya tinggal menyisakan sedikit lagi untuk terhubung dengan penanaman rumput yang sudah dilakukan lebih awal di tikungan yang kedua ini. Dan kita lihat di sini ada pekerja yang sedang melakukan penyiraman rumput. Namun di sebelah kanan di sini masih ada drainase yang masih belum dilakukan penyambungan. Baik, video ini saya persembahkan terutama khusus bagi para sahabat yang masih belum bosan dan tidak bosan-bosannya untuk melihat progres pembangunan sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini. Dan di sebelah kanan tikungan yang keempat di sini kita lihat juga sibuk sekali, alat berat juga dump truck, kemudian juga ada beton-beton yang nantinya akan disimpan di sini dipasang. Dan ini adalah merupakan pengerjaan pembuatan badan jalan yang menuju dalam zona sirkuit. Sementara yang berbelok ke kanan yang ada dump truck ini, nantinya jalan ini akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki atau baru menemukan channel ini, dimohon dengan hormat dan tidak mengurangi rasa hormat untuk memohon meminta bantuan ya, agar channel ini bisa berkembang dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe sahabat, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan bagi sahabat yang sudah menonton mengklik video ini bisa membantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih. Baik, kita kembali ke trek sahabat. Dan ini tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-7, tidak ada pengerjaan yang kita lihat di sini. Untuk konkrit barrier, untuk pagar pembatas, untuk drainase masih belum ada pengerjaan kembali. Dan di sebelah kanan outer line, tepatnya di sebelah kiri kita ini yang berwarna hitam pekat,
Ini adalah merupakan hasil pengaspalan lanjutan pelebaran di bagian outer line dari tikungan ke-6 menuju tikungan yang ke-8, bahkan sudah tersambung ke tikungan yang ke-8 sahabat. Dan untuk pembuatan pagar pembatas di sini kita lihat sudah mulai berwarna hijau, dan itu menandakan bahwa kawatnya sudah dipasang. Dan coba kita akan terbang langsung menuju ke depan. Ini adalah merupakan tunnel yang kedua yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan ke-8, di mana di sini ada kelihatan gubuk ya. Itu bukan gubuk sebenarnya, tapi itu adalah alat pompa yang nanti akan dipasang. Namun sampai saat ini pompa itu masih belum berfungsi ya, karena masih dalam pengerjaan. Sementara yang kita lihat di depan ini bagian outer line di sini terus melakukan pemasangan atau penempatan konkrit barrier, dan kita lihat di sebelah kanan lintasan outer line juga di sini masih dilakukan penambahan trek untuk pelebaran area outer line. Dan untuk di samping tikungan yang ke-10 ini sudah hitam pekat sahabat. Ini menandakan bahwa prem coating sudah dilakukan atau sudah diberikan cairan dasar pengaspalan. Jadi nanti tinggal dilakukan pengaspalan. Sementara untuk penempatan konkrit barrier di sini kita lihat ya, ada alat berat di sana yang sedang melakukan penempatan konkrit barrier di bagian outer line. Kemudian di depan juga kita lihat ada mobil untuk alat penyiraman lintasan atau alat penyiraman lintasan untuk melakukan frame coating, dan akan segera dilakukan frame coating kembali atau menambah frame coating dari yang sudah dilakukan, karena memang pengoneksian atau menghubungkan antara tikungan yang ke-10 dengan tikungan yang ke-11 sudah mulai dikerjakan untuk pemberian pelebaran di bagian outer line. Dan kita lihat di sini untuk area gravelnya sudah cukup ada kemajuan, bahkan banyak kemajuan. Bahkan di sini untuk drainase juga sudah mulai dibeton, dikoneksikan. Namun yang satu lagi di sini masih terbuka berlubang karena memang masih belum dikerjakan. Sementara di bagian gravel di sini sudah mulai dihamparkan untuk bagian kiri sahabat. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa alat berat grader, juga vibrating roller yang terus mengerjakan di bagian sisi kanan outer line menuju tikungan yang ke-11. Informasi bagi sahabat yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian juga untuk trek lurus panjangnya 700 meter dan lebar main track atau lebar trek yang utama 15 meter. Kemudian lebar outer line dan inner line masing-masing 12 meter. Kemudian dilengkapi juga dengan dua terowongan atau dua tunnel. Tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus dan tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Baik, langsung kita menuju ke tikungan yang ke-12. Untuk pengerjaan di tikungan yang ke-12 tidak ada pengerjaan ya, masih seperti biasa, belum difokuskan di sini. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, tepatnya di inner line di sini sudah dilakukan pengaspalan, dan kemudian untuk pemasangan drainase atau penyambungan drainase sudah dilakukan dan sudah dilakukan pembetonan, bahkan bagi stingnya juga sudah dicopot, sudah dibuka. Hanya tinggal menunggu pengurugan atau penimbunan bahkan penutupan drainasenya. Kemudian kita lihat di sini untuk bagian inner line masih belum tersambung dengan tikungan yang ke-14, di mana di tikungan yang ke-14 untuk area inner line-nya masih terus dikerjakan. Sementara di sini masih ada bangunan yang masih belum direlokasi ya, karena masih kelihatan ada bangunan. Dan nanti beberapa hari ke depan mungkin ini akan segera dilakukan relokasi agar bagian inner line tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 akan tersambung. Dan kita lihat di sini ada truk ya yang akan melakukan penempatan urugan-urugan pilihan di sini yang akan mengerjakan di bagian inner line tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan di sebelah kanan inner line juga di sini sudah dilakukan penggalian untuk fondasi pemasangan
pagar pembatas ya antara dalam sirkuit atau dalam zona sirkuit dengan lintasan. Sementara di sini ada drainase concrete barrier, ada drainase wis beton yang nantinya akan disimpan dan ditanam di area tikungan yang ke-14, tepatnya di bagian bekas masjid yang baru saja direlokasi. Sementara kita lihat di area gravel tikungan yang ke-15, ke-16 dan ke-17 juga sudah cukup banyak. Namun di sini untuk drainasenya yang berada di tikungan 15 di sini masih belum juga dilakukan pengoneksian, masih belum tersentuh pengerjaannya karena masih mengerjakan di bagian pengoneksian drainase yang lain. Sementara kita lihat di depan itu adalah merupakan pembuatan jalan menuju gerbang yang nantinya gerbang akan masuk ke tikungan yang ke-15 dan untuk saat ini terus dilakukan pengerjaannya. Nah, seperti ini sahabat kondisi sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan yang ke-15, ke-16 dan juga ke-17, di mana kita lihat di sini untuk penghamparan kerikil-kerikil halus di atas biotek sudah cukup lebar, namun masih belum penuh karena memang masih ada pengerjaan di bagian penyambungan drainase. Kemudian di bagian run off di tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini juga masih belum dilakukan pengerjaan. Namun sudah begitu cukup mulus ya, kita lihat hanya saja mungkin tinggal dilakukan prem coating dan kemudian langsung dilakukan pengaspalan seperti di trek-trek yang sudah dilakukan pengaspalan. Dan inilah 17 tikungan dari 17 tikungan ya, atau ini tikungan ke-17 dari 17 tikungan yang ada, dan ini adalah merupakan tikungan yang terakhir yang langsung bersentuhan dengan trek lurus dan nantinya akan langsung menuju garis start dan juga garis finish. Demikianlah sahabat video kali ini di siang ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua atas kekurangan, kelebihan dan kekeliruannya di dalam memberikan narasi atau penerangannya. Mudah-mudahan pintu maaf selalu terbuka untuk saya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.